Assalamualaikum, Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada. Jadi mumpung kita lagi di kandang, mumpung menemani sapi-sapi yang lagi makan, saya mencoba menjawab ya 4 atau 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar. Tentu pertanyaan ini sebelumnya mungkin sudah pernah kita bahas, mungkin juga belum. Buat yang pernah menyimak, ya disimak lagi biar tambah pinter. Buat yang baru menyimak, semoga informasi ini bermanfaat buat jenengan semua. Siap. Jadi pertanyaan yang pertama dari Iis Rian. Bertanya, dok mau tanya sapi yang sedang bunting, apa boleh dikasih daun pisang dok? Bila daun pisangnya bukan sebagai bahan makanan pokok, maka boleh diberikan. Jadi tetap dikasih hijauan, tetapi mungkin dijadikan tambahan si daun pisang ini, maka daun pisang ini boleh diberikan untuk induk sapi yang sedang bunting. Tapi daun pisang maupun gedebok pisang ini nutrisinya kurang bagus bila dijadikan sebagai pakan utama atau bahan makanan pokok pengganti hijauan. Siap. Mas Iis Rian, pertanyaan yang kedua dari petani muda milenial. Tapi kenapa sapi saya tidak bengak-bengok saat minta IB? Nah, Laskar Ngarit, gejala birahi yang dikontrol oleh hormon estrogen ini memang kurang lebih sama, tetapi tidak mutlak sama. Jadi kan dia bengak-bengok, jelingkrak-jelingkrik, merah, panas, bengkak, vulvanya keluar lendir bening, ya kadang ada yang nafsu makan naik, ada yang nafsu makan turun, ada yang nyundal-nyundal pakan, ya seperti itu. Nah, saat Laskar Ngarit, hormon, nah kayak gitu ya toh, ini untung nggak kesuting ya. Saat hormon estrogen ini tidak terlalu dominan atau jumlahnya tidak terlalu tinggi, maka gejala birahi yang ada itu tidak muncul semuanya. Ini masih mending kalau sapinya petani muda milenial ini ada gejala lain tanpa disertai bengak-bengok. Kadang yang paling menyusahkan kita itu adalah bila seekor sapi mengalami silent heat. Silent heat ini adalah dia birahi tetapi tidak muncul gejala birahi. Silent heat ini yang bisa mendeteksi adalah sapi jantan. Makanya di peternak-peternak yang punya lahan penggembalaan, di perut dekat penisnya si pejantan ini diberi bola tinta, di mana ketika ada betina birahi, sapi jantan ini akan menabrak si betina itu dan akan memberikan tanda. Tinta yang ada di perutnya si dekat penis ini akan menempel di paha atau di pantatnya si betina ini, dan itu adalah indikasi bahwa si betina silent heat ini sedang birahi, Laskar Ngarit. Maka kembali ke pertanyaan petani muda milenial, kenapa kok tidak bengak-bengok? Bisa jadi kadar estrogennya itu kurang tinggi. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya ya sudah, kembali lagi dievaluasi sejak awal, perbaiki nutrisi, berikan obat cacing, berikan hijauan yang pilihan, berikan vitamin yang mengandung ADE, multivitamin mineral, agar apa? Agar kadar estrogennya bisa normal, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang ketiga, Muhammad Holik bertanya, dok mau tanya, sapi saya sudah di IB, setelah 4 bulan birahi lagi. Nah ini, induknya itu satu kandang dengan anaknya. Kata orang-orang desa saya, induknya tidak boleh satu kandang dengan anaknya. Kalau satu kandang, induk akan terus birahi. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi tidak masalah seekor induk yang sedang bunting muda disusu oleh anaknya. Kenapa? Karena 1-2 bulan awal posisi rahim yang berisi embrio ini masih berada di dalam tulang pinggul. Sehingga meskipun disodok ketika si pedet ini menyusu, rahim ini akan tetap terlindungi. Siap, Laskar Ngarit. Lalu ketika sudah lebih dari 3 bulan, 4 bulan mulai turun, otomatis si pedet yang lahir lebih dulu ini sudah berusia 6 atau 7 bulan yang notabene sudah bisa
disapih Laskar Ngarit. Lalu pertanyaannya kenapa setelah 4 bulan baru minta kawin lagi? Nah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sebenarnya sapinya jenengan bunting, tetapi kadar estrogen di situ masih tinggi sehingga menunjukkan gejala birahi. Sama seperti kasusnya sapinya Pak Haji Adib. Bunting 3 bulan, di IB, dapat 2 minggu, keguguran. Ya kan? Karena rumusnya ada 5-10% induk yang bunting itu masih menunjukkan gejala birahi karena hormon estrogen ini bukan habis total, tetapi hormon estrogen ini tetap ada untuk memelihara 1 atau 2 titik kebuntingan yang ada di tubuhnya si induk tersebut. Itu yang pertama, bisa jadi bunting tetapi birahi. Yang kedua, bisa saja ini adalah cervical plaque, di mana cairan ini diproduksi oleh uterus yang menyumbat di serviks supaya tidak ada bakteri yang masuk. Kemungkinan yang ketiga Laskar Ngarit adalah kematian embrio dini. Jadi sapinya jenengan sudah tepat kawinnya, sudah terjadi konsepsi, sudah terjadi pembuahan, sudah terjadi embrio sudah berkembang, ya sudah semakin besar, tetapi ternyata kondisi uterus tidak terlalu sehat, kondisi rahim tidak terlalu kuat, sehingga yang terjadi adalah kematian embrio dini. Nah, ketika embrio dini ini sudah mati, embrio ini sudah mati di usia yang dini, maka tubuh akan menunjukkan gejala birahi lagi Laskar Ngarit. Nah, seperti apakah pastinya Mas Muhammad Kholik sebaiknya konsultasi dengan dokter yang ada di sana untuk memastikan kenapa kok bisa birahi lagi. Apakah memang bunting tapi birahi, atau bunting tetapi ini cervical plaque, atau terjadi kematian embrio dini. Maka dokter setempat lah yang bisa memastikan diagnosanya. Sedangkan kami bisa memberikan wawasan dari kasus-kasus yang ada di literatur maupun di lapangan. Siap Laskar Ngarit, itu tadi 3 pertanyaan yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat, sederhana, dan semoga bisa memberikan tambahan informasi dan edukasi untuk jenengan semua. Jangan lupa tetap bantu channel Sahabat Sarawak TV dengan please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres. Semangat.